Bab ke-11. Dua sisi berbeda. Theo Ferrara. Sudah 2 hari ini, pemuda tampan itu tidak menginjakan kaki di warung pecel ayam ini. Padahal aku sudah berhias semanis mungkin, khusus agar tidak terlihat kumal di hadapannya. Kemana ya pemuda tampan itu? Entah kenapa, meski baru pertama kali melihat hadirnya, ada sesuatu yang berbeda di dalam hati ini. Aku ingin terus melihat dan melihatnya. Sayang, kamu bengong saja. Mama datang sambil menepuk pundakku. Loh, Mama sejak kapan ada di belakang? Rara, tanyaku bingung. Sebab, Mama sedang pergi melihat tempat bersama Pak Jono. Kami berencana ingin membuka cabang baru. Meski baru sebentar kami membuka warung pecel ayam ini, tapi karena omset yang mencapai 10 juta per hari bahkan kadang lebih, membuat kami bisa membuka cabang baru dengan cepat. Mungkin karena keenakan sambal buatan Mama yang beda dari sambal lain, serta ayam dan ikan yang begitu meresap, membuat orang jauh bahkan rela menempuh jarak dengan kendaraan mereka. Komentar pelanggan selalu mengatakan, sambal dan ikannya beda dengan yang biasa dimakan. Bahkan, katanya masakan di warung ini tidak kalah dengan rasa yang berada di tempat elit pada umumnya. Kebersihan tempat dan kenyamanan pelanggan juga nomor 1 di sini, dan masih banyak pujian yang lainnya. Baru saja datang. Kayaknya jadi kita buka cabang baru. Rah, tempatnya sangat strategis. Dekat dengan perkantoran juga lalu lalang pejalan kaki lumayan ramai. Dekat juga dari pusat perbelanjaan. Di mana kalau karyawan pulang sore hari pasti singgah. Aku sangat senang mendengar ucapan Mama ini. Alhamdulillah, Mama. Ya sudah tidak perlu pikir panjang lagi. Segera bangun warungnya. Kalau perlu, lebih besar dari ini. Mah, desain yang bagus lagi. Serahkan pada Pak Jono, ujarku. Sudah, sayang. Pak Jono akan mengurus semuanya. Kamu kenapa pagi-pagi bengong begitu? Hayo ngaku. Lagi nungguin langganan ganteng ya? Tanya Mama menyelidik sambil menggoda. Begitulah Mama. Dia akan bisa menebak setiap apa yang aku rasa. Tidak, Mah. Jawabku berbohong. Iya, Mama tahu. Tidak salah lagi. Godanya sambil melangkah ke dapur menghampiri tukang masak. Aku pun mengejar Mama dan memeluknya dari belakang. I love you, Ma. Bisikku seraya mencium pipinya. Bagaimana masak hari ini? Tanya Mama menyapa 3 orang tukang masaknya. Alhamdulillah, Bu Lirna. Masih semangat. Lama banget hari ini. Bu, lirih Bu Yesi. Tukang masak baru. Dengan sabar, Mama mengajarkan mereka hingga bisa membuat rasa yang sesuai dengan harapan Mama. Bu Lirna, termasuk cepat ya berkembangnya. Atau memang sudah hoki ya? Bu, jualan makanan? Ujar Bu Ending. Panjang ceritanya Bu, Ibu. Tapi untuk sampai di posisi ini, perjuangan saya tidak mudah. Mungkin ini memang sudah takdir dari Allah. Sejatinya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Sekarang monggo lanjut lagi, sudah mulai ramah. Saya pamit ke kasir, ucap Mama. Seperti anak ayam, aku pun kembali mengekor. Biar saja orang menyebutku manja, karena Mama memang memanjakanku. Namun, meski begitu aku tetaplah gadis mandiri yang tidak suka bergantung apapun pada Mama. Kalau semua keinginanku dari Mama, tidak ada kebanggaan tersendiri. Mama duduk di bangku kasir sementara aku duduk di pojokan sambil memainkan ponsel. Aneh memang. Kenapa aku mengharapkan hadirnya pemuda itu? Hari terus berlalu bahkan telah berganti minggu. Bahkan minggu ini pun akan segera berganti bulan beberapa hari lagi. Tapi pemuda tampan itu masih tidak kunjung singgah di warung pecel kami. Apa masakan di sini tidak enak untuknya? Hingga dia tidak ingin lagi singgah. Pupus sudah harapanku. Pemuda itu tidak pernah kembali. Lagi pula siapa aku? Kenapa aku berharap padanya? Baru juga mengenal. Kenapa ada perasaan kecewa? Nama pun aku tidak tahu siapa. Mungkin karena keramah tamahannya yang membuatku tertarik pada pandang pertama. Sudah jangan melamun, kalau jodoh tidak akan kemana. Goda Mama seakan mengerti kegundahanku. Ah, Mama, lirihku. Aku berjalan menuju meja kasir kemudian berdiri di sana sambil menatap ke arah kantor itu. Aku menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Masih berharap akan kedatangannya.
Jantungku berdegup kala melihat sebuah mobil memasuki area parkir warung pecel ini. Saat kaca terbuka, seseorang yang aku tunggu melambai penuh senyum. Membuatku menautkan kedua alisku. Kenapa senyumnya penuh keramahan seperti itu? Mama bilang apa? Itu kan pemuda yang kamu tunggu. Cie, anak mama tengah jatuh cinta. Goda mama sambil kembali masuk ke ruang kasir. Cuk, pemuda tampan itu tiba-tiba saja mencium pipiku. Hadiah untuk kamu, sayang, ucapnya. Jelas saja bola mataku membulat. Kamu kenapa cium-cium anak saya? Kau tegur mama tegas. Sedangkan aku masih diam membisu dengan ulahnya barusan. Anak ibu, ini calon istri saya. Balas pemuda ibu. Iya, kan, sayang, aku calon suamimu. Tadi filing aku mengatakan kamu ada di sini, maka setelah kembali mengurus bisnis aku langsung ke sini. Ucap pemuda itu lagi. Bukan, aku bukan calon istri kamu. Sepertinya kamu salah orang. Balasku. Salah orang bagaimana? Kamu anak Pak Adrian dan Butan ya bukan? Deh, jantungku kembali berdegup. Sudah kuduga, pemuda ini pasti salah sasaran. Bukan satu atau dua orang yang pernah mengira seperti ini. Maaf, Mas. Coba Masnya perhatikan lagi. Saya dan Dila anak Pak Adrian itu memang sedikit memiliki kemiripan. Kalau hanya sekilas melihat, susah untuk membedakan. Mas yang kesekian kali berkata demikian. Pemuda itu langsung mengeluarkan ponselnya. Lalu entah apa yang dia lihat, setelah melihat ke layar ponsel. Dia pun menatap wajahku. Iya, betul. Gadis itu bernama Dila. Siapa nama kamu? Kenapa bisa semirip itu dengan Dila? Dia tidak lagi menyebut calon istri seperti tadi. Nama saya Rara. Mas, ucapku. Kenapa kisah percintaanku harus rumit ini? Ternyata pemuda itu sudah memiliki calon. Sebaiknya aku mundur dan melupakan perasaan yang pernah ada, sebelum rasa itu tumbuh lebih subur. Mama menghampiriku dan mengelus pundakku seakan mengerti apa yang tengah aku rasakan. Maaf, saya salah orang. Setelah kuamati, kalian memang berbeda. Hanya saja ada kemiripan sekilas. Sekali lagi maafkan saya, Rara. Ucap pemuda itu seraya bergegas, padahal aku belum sempat membalas dengan kata tidak apa-apa. Sudahlah, memang dia bukan jodohku, dan jodoh adik tiriku. Sayang, kamu yang sabar ya, ucap Mama. Aku mengangguk. Kenapa aku harus bersabar? Ma, memang dia siapa? Hahaha. Balasku penuh tawa, membuat Mama mencubit pipiku. Assalamualaikum, Neng. Teriak Pak Jono mengucap salam sambil terbata. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Jono? Tanya aku dan Mama bersamaan. Tadi, ada yang nyari Mbak Lirna dan Neng Rara di kontrakan lama. Sepertinya sangat penting. Ucap Pak Jono membuat aku dan Mama semakin panik. Iya, terus kenapa, Pak? Tanyaku lagi. Tidak apa-apa, Mbak. Tapi mereka menitipkan ini. Pak Jono memberikan sebuah undangan pernikahan. Di sana tertulis nama Dila dan Lingga. Surat undangan yang sangat bagus. Ada foto mereka berdua di sana. Siapa yang memberikannya? Pak, tanyaku. Seorang perempuan yang memiliki wajah sedikit mirip Neng Rara. Dia buru-buru, Jeti menitipkan pada saya. Padahal belum sempat saya memberitahu kalau rumah Neng Rara sudah lama kosong. Terima kasih, Pak Jono, ucapku. Pak Jono pun mengangguk dan berlalu. Bagaimana ini? Mah, apa kita datang saja? Tanyaku pada Mama. Terserah, Rara saja. Kalau mau datang, datanglah. Jawab Mama. Aku bingung, tapi sepertinya aku akan datang dan memberikan selamat. Theo Velingga. Bagaimana mungkin aku salah orang? Bukan Dila yang aku maksud, tapi gadis pecel ayam itu. Lara yang aku inginkan. Memang setelah kusandingkan, ada perbedaan di antara keduanya. Meski perbedaan itu tidak terlalu banyak, tapi tetap ada. Dan tetap cantik si gadis pecel ayam. Bagaimana ini? Bagaimana cara aku membatalkan pernikahan dengan Dila?
Tapi gadis itu sudah terlanjur mencintaiku. Semua juga sudah disiapkan. Haruskah aku menikahinya? Sedangkan bukan dia orang yang aku cinta. Bimbang. Itu yang aku rasa saat ini. Ting. Aku mengabaikan bunyi notif dari ponselku. Karena di sana tertera nama calon istri. Ya Tuhan. Bagaimana aku mengatakan kebenarannya kalau aku salah orang? Dan bukan dia perempuan yang kumaksud. Karena ponsel terus berbunyi, aku pun segera membaca pesan darinya. Sayang. Sayang, katanya sudah kembali dari luar kota. Aku tunggu hadiah yang kamu janjikan. Love you sebuah emot cium, ia tambahkan di akhir pesan. Aku hanya membaca pesan itu dan enggan untuk membalasnya. Widih, calon pengantin udah balik aja. Ucap Kak Adi sesampainya aku di rumah dan langsung duduk di sofa. Kuacak rambutku yang tak gatal ini. Pusing, kesal, bimbang. Jadi satu. Kenapa mukanya datang-datang kok ditekuk? Tanya Mama. Ma, kalau Lingga batalkan saja pernikahan dengan anak, Pak Adrian bagaimana? Aku mencoba memberanikan diri bertanya. Jangan gila kamu. Sembarangan saja kalau ngomong. Semua sudah disiapkan. Kamu sendiri yang menyetujui untuk menikah dengannya. Kenapa sekarang kamu berubah pikiran? Tanya Mama sedikit membentak. Jangan sembarangan kamu mau menyakiti anak gadis orang. Mau ditaruh di mana muka? Mama dan Papa? Cercanya. Tapi aku salah orang. Ma, aku kira dia gadis penjual pecel ayam di seberang kantor Lingga juga. Jawabku sedikit kesal. Maksud kamu apa? Tanya Mama. Coba, Mama singgah deh di warung pecel ayam di seberang kantor Lingga. Perempuan itu yang mau Lingga jadikan istri. Jawabku. Kak Adi mengernyitkan kening. Mungkin mereka semua tidak paham. Aku juga tidak bernafsu untuk menjelaskannya. Jadi maksud kamu jatuh cinta sama gadis penjual pecel ayam? Tanya Mama. Dia anak pemiliknya. Ma, jawabku. Sama saja. Tukang pecel ayam kan intinya. Kok kamu rendah sekali selera perempuannya? Cari itu yang setara dengan kita, Lingga. Jangan dari kalangan orang miskin begitu. Maki Mama. Justru Lingga lebih suka gadis sederhana. Karena pastinya dia lebih hormat pada Lingga nantinya. Ada apa ribut-ribut? Tanya Papa tiba-tiba. Mama langsung menghampiri Papa dan mengambil tas serta jas kerjanya. Papa baru pulang kantor. Malah dengar ribut-ribut. Ada apa? Tanya Papa tegas. Ini loh, Pak, Lingga mau membatalkan pernikahannya dengan Dila. Katanya dia mencintai gadis pecel ayam yang di seberang kantornya. Jawab Mama memberitahu. Yang benar saja kamu, Lingga. Bentak Papa. Kamu mau bikin malu Mama dan Papa? Begitu? Bukan begitu, Pak. Tapi sebelum semua ini terlanjur, baiknya Lingga memutuskan. Ucapku sambil memejamkan mata dengan wajah mendongak ke atas dan punggung bersandar di sofa. Hah? Papa berdesah. Aku tahu pasti dia sangat kesal dan marah. Pak, kalaupun pernikahanku dengan Dila berlangsung, aku tidak menjamin ada kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada cinta sedikit pun untuk gadis itu. Tegasku pada Papa. Jangan gila kamu. Bentak Papa kesal. Tahu kamu, semua keperluan pernikahan kalian sudah disiapkan. Kartu undangan juga sudah disebar. Kamu mau bikin malu keluarga kita dengan membatalkan pernikahan ini? Tanya Papa. Aku hanya terdiam. Bingung. Belum lagi hubungan dengan Pak Adrian pasti akan merenggang. Belum lagi kalau sampai nanti isu ini tetap beredar. Begitu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Kamu jangan egois, Lingga. Pikirkan bagaimana reputasi keluarga kita. Sedangkan pernikahan kalian tinggal menghitung hari. Ujar Mama. Papa terlihat memijat pelipisnya. Sementara Kak Adi terdiam tenang tak berucap sepatah kata pun. Aku istirahat dulu, Pak. Badan dan pikiranku terasa lelah. Setelah tenang nanti, akan kupikirkan. Pamitku lalu beranjak ke kamar. Sampai di kamar aku langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Bagaimana ini? Jujur bukan Dila yang aku inginkan sebagai istri, tapi Rara si gadis pecel ayam yang aku inginkan. Tuhan, beri aku jalan keluar. Lirihku. POV Dila.
Biasanya Lingga rajin menghubungiku. Tapi kenapa kali ini sangat berbeda? Bahkan pesan yang dikirimkan hanya dibaca. Tidak ada balasan meski sudah beberapa jam aku menunggu. Aneh. Dalam jenuh seperti ini, aku jadi terpikir Rara. Kenapa aku tidak mengirim pesan padanya? Tadi aku sudah menitipkan undangan untuknya. Kira-kira sudah diterima oleh Rara atau belum ya? Rah, tadi aku ke rumah kamu. Sudah aku titipkan undangan pernikahan untuk kamu. Aku titip di rumah yang persis banget samping rumah kamu. Apa kamu sudah menerimanya? Sebenarnya, ingin rasanya aku menjadikan dia seorang sahabat. Padahal saran untuk menjadi sekretarisku pilihan yang tepat. Tapi dia menolak dan memilih keluar dari kantor dengan alasan ingin membuka usaha dengan ibunya. Setelah 15 menit menunggu, masih belum ada balasan darinya. Aku pun memilih untuk membaca buku sambil tiduran di kasur. Ting! Segera kurai kembali gawaiku setelah terdengar notif. Antara Rara dan Lingga. Maaf, Dil baru balas pesan kamu. Aku baru selesai mandi. Biasa istirahat setelah warung. Mama tutup pesan balasan dari Rara dengan menambahkan emot senyum manis. Nggak apa-apa, Rah. Oh iya, undangan dari aku sudah kamu terima. Kamu harus datang ke acara pernikahan aku. Rah, balasku lagi. Siap. Insya Allah aku datang. Aku pun tidak membalas lagi pesan darinya. Terkadang aku aneh, kenapa bisa ada kemiripan dengannya. Sedangkan ayah dan ibuku berbeda dan tidak saling mengenal. Jangan curiga yang tidak jelas. Tanya. Terdengar suara papa berteriak. Kebiasaan mereka selalu bertengkar malam-malam. Pertengkaran mereka ya, karena mama yang terkadang mencurigai papa. Halah, Pah, dulu itu kamu berani selingkuh sama aku. Tidak menutup kemungkinan kamu itu melakukan hal yang sama. Kamu pikir aku bodoh? Kamu ngapain kirim pesan ke Mbak Lirna segala? Ngapain kamu pakai acara ngundang dia? Jam segini kamu dari mana? Kalau bukan dari tempat mantan istrimu itu. Balas mama tak kalah berteriak. Mantan istri? Bu Lirna mantan istri. Papa. Aku pun segera beranjak ke ruang tamu. Karena suara pertengkaran mereka bersumber dari sana. Betul saja dugaanku. Papa. Dila sudah dengar semuanya. Bu Lirna itu mantan istri. Papa. Jeti Rara itu saudara. Dila. Itu kenapa wajahku dan Rara ada mirip? Jeti mama dulunya selingkuhan. Papa. Tanyaku dengan dada yang sedikit sesak. Entah kenapa aku serasa membenci. Mama. Apa? Rara tahu kebenaran ini? Tanyaku tegas. Mama dan papa hanya terdiam. Sedangkan nafasku memburu dengan mata yang berkaca-kaca. Aku malu punya mama seperti itu. Hiks. Itukah situ? Hebatnya. Rara mengundurkan diri. Dan papa bersikeras mengantar Tante Lirna malam itu